Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pointers, ini poin 1. Sebagai petani atau penghobi berkebun sayuran, pasti nggak asing lagi kan sama yang namanya pestisida. Dikutip dari Wikipedia, pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Tapi pernah nggak kawan-kawan punya pikiran seperti ini? Mengendalikan apanya? Udah bolak-balik disemprot juga, sepertinya nggak ngefek. Malah hama kutu daun dan tripsnya balik lagi dan tambah banyak nih. Kira-kira apa dosis yang dipakai kurang tepat ya? Bisa jadi. Atau hamanya udah resisten sama pestisida? Mungkin juga. Tapi kalau dosis sudah pas, terus mau bilang resisten juga, ini lahan baru dan tanaman masih muda, terus apanya ya yang salah? Mau tahu? Tapi sebelum menuju videonya, gimana kalau bareng-bareng kita subscribe channel ini? Tekan like kalau kamu suka, silahkan share kalau suka banget, dan jangan lupa tekan tombol lonceng juga ya. Pernah nggak kawan-kawan petani atau pekebun mengukur pH air yang digunakan untuk melarutkan pestisida? Nah, hampir dipastikan belum pernah kan? Sepertinya belum pernah terpikir, dan baru tahu. Lalu penasaran, apa iya pH air berpengaruh terhadap efektivitas pengaplikasian pestisida? Hubungannya apa ya? Nah, biar runtut penjelasannya, yuk kita cek step by step dimulai dari pengertian pH air terlebih dahulu. Kira-kira kawan-kawan petani sudah tahu belum apa itu pH air? Pengertian pada umumnya, pH atau power of hydrogen adalah skala yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Skala pH terdiri dari barisan angka 0 sampai 14. Angka-angka ini merupakan nilai pH. Jika suatu larutan bersifat asam, maka akan memiliki nilai pH antara 0 dan 6. Sementara itu, jika suatu larutan bersifat netral, maka nilainya adalah 7. Namun, jika larutan bersifat basa, maka nilai pH dihitung dari angka 8 hingga angka 14. Nah, sekarang kawan-kawan sudah bisa membedakan kan air dengan pH asam, netral, atau basa. Sekarang, kita akan memperjelas apa hubungan antara pH air dengan pestisida. Menurut Balitsa atau Balai Penelitian Tanaman dan Sayur, pestisida pada umumnya bersifat asam, sehingga air yang dibutuhkan untuk membuat larutan semprot juga harus bersifat asam, dengan skala pH 4,5 sampai 5. Seperti kita pelajari di depan, pH 4,5 hingga 5 adalah kondisi asam. Sedangkan kalau kita tidak menghitung pH air sebelum melakukan penyemprotan, bisa jadi kita menggunakan air dengan pH normal di angka 7 atau malah air yang bersifat basa. Jadi, disinilah jawabannya. Larutan yang pH-nya lebih dari 5 atau malah bersifat basa akan menyebabkan umur larutan semprot yang kita pakai menurun berdasarkan waktu efektivitasnya. Nah, agar lebih jelas, yuk kita lihat tabel berikut. Berdasarkan tabel ini, kita melihat kalau kita menggunakan air campuran pestisida dengan pH 3,5 hingga 6, maka umur larutan semprot adalah 12 jam. Sedangkan kalau kita menggunakan air dengan pH 6,1 hingga 7, maka umur larutan semprot hanya 2 jam saja. Artinya kalau kita tidak menghitung pH air sebelum penyemprotan dan secara tidak sengaja menggunakan air dengan pH di atas 5, maka pestisida yang kita semprotkan ke tanaman hanya bertahan dalam waktu 2 jam saja. Dan setelah 2 jam, hama akan bebas menghisap nektar daun pada tanaman kita. Lalu bagaimana cara menghitung pH air? Untuk cara yang paling mudah dan efektif, kawan-kawan petani harus memiliki alat yang disebut pH meter seperti ini. Atau kalau sekedar ingin mengetahui kadar air apakah asam atau basa, tanpa mengetahui nilainya, maka cukup dengan cara tradisional yaitu menggunakan kunyit. Insya Allah cara ini akan kami buat video tersendiri di kesempatan selanjutnya. Kalau untuk menurunkan pH air bagaimana? Tentu saja cara paling mudah adalah dengan membeli larutan pH down yang banyak tersedia di pasaran. Tapi untuk cara tradisional, salah satu tipsnya adalah menggunakan air cuka.
Dilansir dari id.wikihow.com, takar 1 sendok makan atau 15 ml cuka putih biasa dan tuangkan ke 4 liter air. Tingkat keasaman cuka akan membantu menetralkan alkalinitas dalam air dan menurunkan kadar pH dari 7,5 hingga 7,7 menjadi hanya sekitar 5,8 hingga 6,0. Jadi mulai sekarang, sebelum melakukan penyemprotan, sebaiknya kawan-kawan menghitung dulu pH air yang akan digunakan sebagai campuran pestisida agar penyemprotan lebih efektif dan tentunya lebih efisien. Nah, buat kawan-kawan yang punya pendapat lain, silakan share di kolom komentar agar bisa membantu banyak orang. Oke pointers, semoga video ini bermanfaat. Dukung terus kami dengan subscribe, like, dan share terus video ini agar kami tetap bersemangat menghadirkan video-video poin 1 selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.